Assalamualaikum saudaraku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, pada suatu hari hakim pengadilan dibuat bingung oleh dua orang ibu yang memperebutkan seorang bayi. Karena sama-sama mempunyai bukti yang kuat, hakim pun tidak tahu bagaimana caranya untuk menentukan siapa ibu kandung dari bayi tersebut. Akhirnya, hakim tersebut menghadap Raja Harun al-Rasyid untuk meminta bantuan supaya kasus tersebut tidak berlarut-larut. Raja Harun al-Rasyid kemudian turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, beliau malah dibuat putus asa karenanya. Kedua wanita itu sama-sama keras kepala dan tetap menginginkan bayi tersebut. Kemudian, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Setelah mengetahui duduk permasalahannya, Abu Nawas mencari cara agar nasib bayi tersebut tidak terlunda-lunda dan bisa bersama lagi dengan ibu kandungnya. Keesokan paginya, Abu Nawas pergi ke pengadilan dengan membawa serta seorang albuju. Abu Nawas menyuruh meletakkan bayi yang diperebutkan itu di atas sebuah meja. "Apa yang akan kau lakukan pada bayi itu?" tanya kedua ibu yang saling berebut itu bersamaan. "Sebelum menjawab pertanyaan kalian, saya akan bertanya sekali lagi. Adakah di antara kalian berdua yang bersedia menyerahkan bayi itu kepada ibunya yang asli?" kata Abu Nawas. "Tapi bayi ini adalah anakku," jawab kedua ibu itu serentak. "Baiklah kalau begitu. Karena kalian berdua sama-sama menginginkan bayi ini, dengan terpaksa saya akan membelah bayi ini menjadi dua," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, perempuan pertama sangat bahagia dan langsung menyetujui usulan tersebut. Sementara itu, perempuan yang kedua menangis histeris dan memohon agar Abu Nawas tidak melakukan hal tersebut. "Tolong, jangan belah bayi itu. Serahkan saja dia pada wanita itu. Aku rela, asalkan dia tetap hidup," isaknya. Puaslah Abu Nawas ketika mendengar jawaban itu. Pada akhirnya, Abu Nawas tahu siapa ibu dari bayi yang sebenarnya. Lalu dia pun menyerahkan bayi tersebut pada perempuan kedua yang merupakan ibu kandungnya. Setelah itu, Abu Nawas meminta agar pengadilan menghukum wanita yang pertama sesuai dengan kejahatannya. Hal ini dikarenakan tidak ada seorang ibu yang tega melihat anaknya dibunuh, apalagi di hadapannya sendiri. Akhirnya masalah pun selesai, dan bayi tersebut dapat bersatu kembali dengan ibu kandungnya. Dikisahkan, pada suatu hari, ada seorang laki-laki datang ke rumah Abu Nawas. Lelaki tersebut hendak mengeluh kepadanya mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Dia sedih karena rumahnya terasa sempit ditinggali banyak orang. "Abu Nawas, aku memiliki seorang istri dan 8 anak. Tapi rumahku begitu sempit. Setiap hari mereka mengeluh dan merasa tak nyaman tinggal di rumah. Kami ingin pindah dari rumah tersebut, tapi tidak mempunyai uang. Tolonglah, katakan padaku apa yang harus kulakukan," kata lelaki itu. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas kemudian berpikir sejenak. Tak butuh waktu lama, sebuah ide terlintas di kepalanya. "Kamu mempunyai domba di rumah?"
Tanya Abu Nawas kepadanya. Aku tak menaiki domba, jadi aku tak memilikinya, jawab lelaki tersebut. Setelah mendengar jawabannya, ia meminta lelaki tersebut untuk membeli sebuah domba dan menyuruhnya untuk menaruh di rumah. Pria itu kemudian menuruti usul Abu Nawas dan kemudian pergi membeli seekor domba. Esok paginya, dia datang lagi ke rumah Abu Nawas. Bagaimana ini? Setelah aku mengikuti usulmu, nyatanya rumahku menjadi tambah sempit dan berantakan, keluhnya. Kalau begitu, cobalah beli 2 ekor domba lagi dan peliharalah di dalam rumahmu, jawab Abu Nawas. Kemudian, pria itu bergegas pergi ke pasar dan membeli 2 ekor domba lagi. Namun, bukannya seperti yang diharapkan, rumahnya justru semakin sempit. Dengan perasaan jengkel, dia pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengadu yang ketiga kalinya. Dia menceritakan semua apa yang terjadi, termasuk mengenai istrinya yang menjadi sering marah-marah karena domba tersebut. Akhirnya, Abu Nawas menyarankannya untuk menjual semua domba yang dimiliki. Keesokan paginya, kedua orang tersebut bertemu kembali. Abu Nawas kemudian bertanya, "Bagaimana keadaan rumahmu sekarang? Apakah sudah lebih lega?" "Setelah aku menjual domba-domba tersebut, rumahku menjadi nyaman untuk ditinggali. Istriku pun tidak lagi marah-marah," jawab pria tersebut sambil tersenyum. Akhirnya Abu Nawas dapat menyelesaikan masalah pria dan rumahnya yang terasa sempit tersebut. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang dilegalisir oleh Baginda, sejak saat itu pula Baginda ingin sekali menangkap Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Sudah menjadi hukum bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda, maka tak disangsikan lagi, ia akan mendapat hukuman. Baginda tahu Abu Nawas amat takut kepada beruang. Suatu hari, Baginda memerintahkan prajuritnya menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja Harun al-Rasyid berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah Baginda. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung. Baginda pun memanggil Abu Nawas. Dengan penuh rasa hormat, Abu Nawas mendekati Baginda. "Tahukah mengapa engkau aku panggil?" tanya Baginda tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," kata Abu Nawas. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini. Kau kuberi kuda yang lamban, sedangkan aku dan pengawal-pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Nanti pada waktu santap siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Sekarang kita berpencar," Baginda menjelaskan. Kemudian Baginda dan rombongan mulai bergerak. Abu Nawas kini tahu Baginda akan menjebaknya. Ia harus mencari akal. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan pun turun dengan deras. Begitu hujan turun, Baginda dan rombongan segera memacu kudanya untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat.
Tetapi karena derasnya hujan, Baginda dan para pengawalnya pun basah kuyup. Ketika makan siang tiba, Baginda segera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang lamban. Baginda dan para pengawal terperangah melihat baju Abu Nawas tidak basah sama sekali. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun tidak bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat. Pada hari kedua, Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi Baginda Raja. Kini Baginda dan para pengawal-pengawalnya mengendarai kuda-kuda yang lebih lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun dengan derasnya. Malah hujan kali ini lebih deras daripada kemarin. Baginda dan pengawalnya pun langsung basah kuyup karena kuda yang ditunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Ketika saat bersantap siang tiba, Abu Nawas tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu dari Baginda dan pengawalnya. Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat, Baginda dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering, Baginda Raja pun menjadi penasaran. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikan. Terus terang, bagaimana caranya menghindari hujan, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda. Mudah, tuanku yang mulia, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Sedangkan aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang lamban ini, kata Baginda. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan, Baginda. Tetapi begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti, kata Abu Nawas menjelaskan. Diam-diam Baginda Raja pun mengakui kecerdikan Abu Nawas. Dikisahkan, suatu ketika Raja Harun al-Rasyid melakukan perjalanan. Dalam perjalanan tersebut, sang raja merasakan sakit perut dan ingin buang air besar. Sampai di sungai, sang raja akhirnya buang hajat di tengah air yang mengalir deras. Pada waktu bersamaan, masyarakat sudah sangat paham bahwa sangat dilarang keras buang hajat di bagian hulu sungai tersebut, karena dikhawatirkan kotoran akan mengalir ke arah raja. Bagi yang melanggar, pastinya akan mendapat hukuman berat. Namun Abu Nawas tak merisaukan kebiasaan tersebut. Dengan santainya, Abu Nawas buang hajat di hulu sungai, di mana raja juga sedang membuang hajat. Kotoran Abu Nawas pun akhirnya mengalir ke hilir dan mengenai sang raja. Raja kaget bukan kepalang dan naik pitam. Atas perbuatannya tersebut, Abu Nawas terancam mendapat hukuman. Namun, Abu Nawas protes kepada sang raja kenapa harus ditangkap. Raja pun akhirnya menjawab, Abu Nawas dianggap telah menghina raja karena buang hajat di depan raja. Kamu tidak memiliki tata krama, buang hajat di depanku, sehingga kotoranmu mengenaiku, bentak raja. Raja sepertinya salah paham, jawab Abu Nawas. Tak usah banyak alasan, kamu harus dihukum, ujar Raja geram.
Saya melakukan ini agar bisa menghargai engkau, Baginda, jawab Abu Nawas. Mendengar alasan Abu Nawas, raja pun dibuat tertegun. Kenapa perbuatan kamu, buang hajat seperti itu dibilang menghormati aku? Tanya raja. Begini Paduka, selama ini jika raja tengah mengadakan perjalanan dengan rakyat atau bersama prajurit, tidak ada di antara mereka yang berani mendahului jalan raja. Begitu juga dengan saya. Ketika saya ikut rombongan raja, posisi ketika berjalan tidak berani mendahului raja. Itu saya lakukan karena saya menjaga tata krama dan sopan santun kepada raja, kata Abu Nawas. Iya, bagus sekali itu. Tapi apa hubungannya dengan perbuatanmu sekarang ini? Tanya raja. Begini raja, saya menghormati engkau tidak setengah-setengah. Ketika saya buang hajat pun, saya memilih di hulu sungai, agar kotoran saya tidak sopan kepada kotoran raja, karena sudah berani berjalan mendahului kotoran raja. Ini semua saya lakukan demi tata krama saya kepada kotoran raja, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, raja pun tersenyum. Dia tidak jadi marah atau menghukum Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas malah diberi hadiah karena alasannya masuk akal. Malam hari itu, cuaca nampak bersahabat. Banyak bintang bertaburan di langit menghiasi pemandangan malam. Di salah satu sudut istana, Baginda Raja dan Abu Nawas terlihat sedang duduk berdua. Mereka terlihat akrab dan tampak sedang ngobrol santai. Sementara itu, di sudut istana yang lain, sejumlah petinggi istana tampak memandangi mereka dengan tatapan mata tak berkedip. Terlihat di wajah-wajah para petinggi tersebut ekspresi kurang bersahabat. Hebat sekali Abu Nawas, bisa sedekat itu dengan Baginda Raja, kata salah seorang dari mereka dengan wajah iri. Aku curiga, jangan-jangan ada yang tidak beres, atau Abu Nawas menggunakan sihir untuk mengguna-gunai paduka raja, kata yang lainnya. Desas-desus tentang ketidaksukaan para petinggi kerajaan terhadap Abu Nawas ternyata telah sampai di telinga paduka raja. Namun paduka raja tidak ingin mengambil tindakan terlebih dahulu. Beliau membiarkan kelakuan para petinggi kerajaan tersebut. Abu Nawas, kau tahu, lihatlah di sudut sana, para petinggi kerajaan ini sedang memandangimu dengan wajah iri, tanya Baginda Raja. Ampun Baginda, mungkin mereka iri memang belum tahu saya sepenuhnya. Jadi wajar saja jika mereka bersikap demikian, kata Abu Nawas. Mereka kan sudah tahu tentang dirimu, karena kamu seringkali ke istana, kata Baginda Raja. Betul tuanku, mereka tahu, tapi tidak mengenal saya lebih dalam, jawab Abu Nawas. Saya dengar Paduka ingin sekali memelihara rusa, tanya Abu Nawas sambil menyeruput minuman yang dihidangkan. Iya, tapi kau jangan mengalihkan pembicaraan ini. Persoalan yang sedang kita bahas adalah petinggi kerajaan yang iri dan dengki kepadamu, kata Baginda Raja. Mohon ampun Baginda, hamba tidak mengalihkan pembicaraan. Hanya saja, hamba kira nanti pas rusa itu datang,
Saya bisa sekaligus memberikan pemahaman sedikit kepada mereka, jawab Abu Nawas. Betul sekali, Abu Nawas. Mereka memang belum pernah melihat rusa yang akan aku datangkan, jawab Baginda Raja. Tidak terasa, malam pun semakin tua dan beranjak ke ujung hari. Abu Nawas pun segera mohon diri, meski Paduka masih ingin ngobrol dengannya. Esok paginya, para petinggi kerajaan memutuskan untuk menghadap Baginda Raja dan menyampaikan rasa ketidaksukaan mereka kepada Abu Nawas. Mohon ampun Baginda, hamba ingin mengutarakan sesuatu kepada Baginda, kata salah seorang petinggi kerajaan. Apa itu? Tanya Baginda. Hamba harap Baginda berhati-hati dan jangan terlalu dekat dengan Abu Nawas. Hamba khawatir Abu Nawas mempunyai niat yang tidak baik terhadap Baginda, jawab petinggi kerajaan. Betul Baginda, hamba juga curiga Abu Nawas menggunakan sihir untuk mengguna-gunai Baginda agar mau tunduk, kata petinggi kerajaan yang lain. Terima kasih jika kalian semua selalu mengkhawatirkan aku. Tapi, janganlah menuduh seseorang jika kalian tidak mengetahui yang sebenarnya, jawab Baginda Raja dengan bijaksana. Mohon ampun Baginda, hamba hanya ingin yang terbaik untuk Baginda Raja, kata petinggi kerajaan. Baiklah, nanti siang akan ada kiriman dari negara sahabat kita. Tolong kalian terima kiriman itu dengan baik. Jangan dibuka sebelum aku perintahkan, kata Baginda Raja. Siang harinya, kiriman dari negara sahabat seperti yang diceritakan Baginda Raja datang. Kiriman tersebut dibungkus dengan kotak yang amat besar dan tertutup rapat, sehingga tidak ada satupun para petinggi kerajaan yang bisa melihat isinya. Mereka pun terlihat sangat penasaran. Wah, luar biasa besar. Jangan-jangan isinya emas permata yang sangat banyak, ucap salah satu dari mereka. Atau jangan-jangan isinya makanan kesukaan Baginda Raja, ucap yang lainnya. Sore harinya, Baginda Raja kemudian mengumpulkan semua petinggi kerajaan di sekitar kiriman dari negara sahabat tersebut. Baginda Raja kemudian memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Para petinggi kerajaan pun semakin keheranan dengan sikap Baginda Raja. Mereka tidak mengerti kenapa untuk membuka paket kiriman dari negara sahabat saja mesti harus ada Abu Nawas. Selang beberapa saat lamanya, Abu Nawas pun tiba. Abu Nawas, paket kiriman dari negara sahabat telah datang. Kini, apa yang akan kau lakukan? Tanya Baginda kepada Abu Nawas. Baiklah, terima kasih Baginda telah mengundang saya. Kali ini, saya mohon izin untuk meminta para petinggi kerajaan masuk ke dalam paket tersebut. Dan silakan, setelah keluar nanti, diceritakan seperti apa isinya, jawab Abu Nawas. Baginda Raja kemudian segera memerintahkan para petinggi kerajaan untuk masuk ke dalam paket kiriman tersebut secara bergantian. Wajah para petinggi kerajaan nampak bertanya-tanya, namun mereka tidak mau membantah perintah Baginda Raja. Segera saja mereka memasuki paket kiriman tersebut secara bergantian.
Setelah beberapa menit lamanya, kemudian para petinggi kerajaan pun kemudian menceritakan apa yang dirabanya dalam paket tersebut. Hamba mengira paket ini isinya baju-baju yang mahal harganya, karena saya tadi menyentuh sesuatu dan terasa sangat halus, kata salah seorang petinggi kerajaan. Kalau menurut hamba, ini adalah emas yang berbentuk bulat panjang, kata yang lainnya. Ternyata semua petinggi kerajaan mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang isi paket kiriman dari negara sahabat tersebut. Abu Nawas pun hanya tersenyum mendengar jawaban mereka semua. Begitu pula dengan Baginda Raja. Nah, sekarang semua mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Terus, mau bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Mohon ampun Baginda, hamba mohon izin untuk membuka paket tersebut, kata Abu Nawas. Setelah paket kiriman tersebut dibuka, semua petinggi kerajaan yang ada di tempat tersebut nampak terkejut. Semua tidak mengira bahwa isinya adalah seekor rusa yang selama ini Baginda Raja inginkan. Nah, sekarang semua bisa melihat isi paket kiriman tersebut dengan jelas dan gamblang. Saya maklum adanya ketika para petinggi kerajaan menyebutkan dan menerka apa isi paket tersebut. Semua pasti tidak ada yang benar. Semua itu disebabkan karena ketidaktahuan. Jadi, wajar saja jika semua hanya bisa menerka sesuai pengetahuannya, kata Abu Nawas. Wajar saja jika para petinggi kerajaan iri dan bersikap waspada kepada saya, karena belum mengenal saya secara mendalam, lanjut Abu Nawas. Para petinggi kerajaan hanya terdiam. Mereka semua berusaha mencerna apa yang telah diucapkan oleh Abu Nawas. Sementara itu, Baginda Raja nampak tersenyum mendengar penjelasan bijaksana Abu Nawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.